diperlihatkan di sini. Tapi secara umum siklisasinya ada yang salah satu kation yang berperan untuk membentuk variasi dari senyawa triterpenoid ini adalah protosteril kation. Mana protosteril kation ini kalau dalam hewan tuh dia adalah prekursor ya. Dia yang akan menjadi intermediate pembentukan senyawa-senyawa lanosterol. Lanosterol itu adalah yang nanti akan berhubungan dengan kolesterol. Dan kolesterol itu adalah bagian sterol yang yang terdapat hanya pada hewan. Sedangkan kalau pada tumbuhan, fotosteril ini adalah merupakan salah satu kation yang menjadi dasar pembentuk satu sikloartenol. Ini ya, prosesnya itu adalah oksidosqualen ini, dia akan membentuk lekuknya ini kalau cocok dengan enzim tertentu, maka dia akan enzimnya akan membantu dia untuk mengubah ke berbagai jenis gitu loh. Dimana nanti ada juga satu reaksi yang disebut juga dengan Wagner-Marraine migration. Tapi saya tidak akan membahas mekanismenya, tapi adalah kalau migrasi ada perpindahan nanti H-nya yang berpindah, apa metilnya yang berpindah melalui mekanisme ini, nanti yang kemudian akan menghasilkan variasi dari senyawa triterpenoid. Sekarang kita coba lihat tadi saya bilang bahwa dari yang squalen kemudian membentuk oksidosqualen adalah intermediate untuk pembentukan triterpenoid, maka salah satu kation yang kita bisa bahas ini adalah protosteril kation. Dari protosteril kation ini, seperti saya pernah bahas, bisa boleriol, akryl kation seperti itu. Nah, seperti ini salah satu protosteril kation itu adalah dijelaskan sebenarnya dia jika dia melekukannya itu ya membentuk suatu, dia formasinya ini nih, ada formasinya kursi kapal ya, biduk ya. Kemudian kursi bagi chairboard itu kan bentuk cara dia melekuk, kan kita tahu bahwa alkana itu kan sangat, kalau kita kalian masih ingat dengan bentuk konfigurasi ya, bentuk konformasi dari suatu senyawa alkana ataupun alkana sendiri, dia bisa membentuk berbagai bentuk konformasinya. Ada yang biduk, perahu sama kursi dan sebagainya. Kalau kalian ingat masih kuliah kimia organik, maka kalau dia membentuk formasi seperti ini, kursi perahu, maka ini dua oksidosqualen tadi ya, maka dia akan membentuk suatu protosteril kation. Tadi yang saya bilang protosteril kation yang ini ya, di mana nanti protosteril kation ini ya kemudian ini akan melewati suatu proses lanjutan dari perpindahan hidridanya, perpindahan metilnya dan sebagainya, dibantu oleh enzim tertentu, maka dia menjadi sikloartenol. Kita bahas dulu sikloartenol. Ini tadi kan saya bahas ini lanosterol. Lanosterol ini terjadi di hewan. Kita nggak bahas, kita hanya bahas tentang sikloartenol. Sekarang kita coba lihat sikloartenol. Sikloartenol itu kalau kita boleh kasih penomoran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Di mana dia di 9, 10 ini dia ada siklopropana. Dia mempunyai cincin siklopropana pada C10, dan seharusnya di protosteril sini itu kan ada H ya, di 9 ini ya. Maka kalau pada sikloartenol itu dia sebenarnya H itu tidak hilang, tapi dia berpindah ke 8. Dimana katanya apa istimewanya sikloartenol untuk berapa steroid ya? Berapa nanti kita akan bicara tentang steroid. Mana yang di sini nih? Siklopropan itu nanti akan terbuka. Dan kemudian berapa jenis dari triterpenoid ataupun steroid itu mengandung 3 hidroksil di sini. Itu berasal dari epoksida tadi. Suara saya masih kedengar? Masih Bu. Langsung komplain aja ya. APD juga saya kayaknya. Oke. Berarti banyaklah dari sikloartenol, nanti kita akan melihat berapa senyawa triterpenoid turunkan dari sini. Itu yang senyawa pertama yang dihasilkan dari kation protosteril. Terus yang kedua, ini masih juga kita bisa lihat di sini, protosteril kation, kemudian dia dibantu oleh berbagai enzim, kemudian ada lagi sequence WM tadi ya, di mana dia
shift perpindahan ya, pergeseran dari apakah metilnya, hidrida dan lain sebagainya. Lagi-lagi kita tidak dalam membahas detail dari biosintesis. Maka dia bisa menghasilkan satu senyawa disebut dengan kukur beta dienol, dan kemudian proses oksidasi dan modifikasi lebih lanjut dari kukur beta dienol ini akan menghasilkan kukur betasin. Ada apa dengan kukur betasin? Kita coba lihat berapa proses modifikasi dari kukur beta dienol yang dihasilkan dari protosteril kation tadi. Itu dia akan membentuk satu kukur betasin. Turunan kukur betasin itu banyak. Kukur betasin ini contohnya adalah yang E, di mana dia adalah suatu triterpen yang highly oxygenated, berarti adalah banyak oksigennya. Bisa kalian lihat di sini. Berarti ini namanya polar. Ini triterpen biasa saja itu dia cenderung untuk non polar, tapi kalau dia banyak oksigen seperti ini dia bisa jadi polar. Sebenarnya dia terdapat dalam kukur bitase. Apa nih? Golongan kukur bitase ya. Karena kayak melon and the gang ya. Dimana tumbuhan ini memberikan suatu rasa yang pahit ya, pedas, atau mungkin juga bisa menimbulkan suatu sitotoksik, tapi mungkin nggak terlalu banyak, tapi dia banyak di kukur betasin ya. Itu yang saya akan membahas. Ada dua senyawa yang golongan kerangka yang dihasilkan oleh protosterol kation tadi, yaitu ini sikloartenol dan kukur betasin ya. Kemudian kita coba lihat, kalau tadi sikloartenol ataupun protosteril tadi diperoleh itu dengan dua oksidovalen tadi, bentuknya konformasi adalah kursi perahu. Maka kalau dia membentuk konformasi, kan dia bisa berbentuk melekuk, itu terserah apa yang dia mau. Kemudian melakukan itu cara melipat kemudian sesuai dengan enzim tertentu, maka enzim itu akan membantu dia untuk melakukan siklisasi berdasarkan bentuk lipatannya tadi. Berarti kalau misalnya lipatannya itu membentuk konformasi kursi perahu, maka lain lagi yang terbentuk. Lain lagi kation yang terbentuk. Kation yang terbentuk itu disebut dengan damarenyl kation. Damarenyl kation. Apa bedanya supaya kalian nggak bingung? Maka antara protosterol dengan damarenyl itu dia seperti isomer. Dia sama satu dua tiga ya, sama dengan sikloheksannya 3. Kemudian penta ya. Ada sama, tapi yang berbeda itu adalah, saya kasih merah di sini, stereochemistry-nya. Kalau di sini metil yang di sini, kalau di sini ada alfa, ini beta, ini alfa, dan ini alfa, ini beta. Berarti lebih kepada tata ruangnya yang berbeda, itu stereoisomernya. Tapi stereoisomer dari suatu kation ini bisa menghasilkan senyawa yang berbeda. Ini pentasi, ini ya, ini dua dari kation yang terbentuk hanya karena perbedaan bentuk konformasinya. Kalau di sini tadi konformasinya ini adalah khusus untuk sikloartenol, itu kursi perahu. Kan kalau ada damarenyl kursi perahu, maka dia akan menjadi damarenyl kation. Kemudian kalian bisa ini kan ya, ketangkap ya. Saya mencoba dari buku yang panjang cerita narasi, saya coba mengelompokkan, mudah-mudahan kalian lebih paham. Kalau membaca bukunya luar biasa juga pusing. Ini saya secara slide-nya saya bolak-balik posisinya supaya kalian dapat kesimpulan sebenarnya. Oke. Sekarang kita lihat perbandingannya, dia adalah stereoisomer. Nah, sekarang baru kita bahas yang kedua. Dari damarenyl kation ini apa saja senyawa yang akan terbentuk? Kita coba di sini. Ini simple dari damarenyl kation itu dengan adanya H2O terjadilah bentuk OH-nya di sini. Kalau protosterol sama-sama ya, sama-sama di posisi di sini ya, plusnya ya. Nah, kalau di sini plus damarenyl itu, maka dia akan menjadi damarenyl
Damarenediol OH di sini. Itu nama pertama yang akan kita bahas nanti dari produk dari kation, kemudian produk dari damarenyl kation. Kemudian nanti kita bisa juga lihat dari damarenyl kation ini, kemudian lagi-lagi karena reaksi WM shift ini ya, mau alkil kah, mau hidrida, terserah. Kalau sini kan kebetulan yang berpindah itu adalah alkilnya, maka dia bisa menjadi bakarenyl kation. Dari bakarenyl kation ini yang kemudian penambahan ini ya. Ini kan masih 4 nih. Ini kan masih 16665. Kali ini 6666 kalau yang bakarenyl. Nah, kalau yang lupanil yang menjadi bedanya ya, damarenyl dengan lupanil perpanjangan lebih lanjut ya, dia ada cincin 5-nya itu pentanya 1 2 3 4 5 dia. Jadi ini adalah damarenyl yang 4 sikliknya 1 2 3 4. Kalau di sini ada 5 siklik 2 3 4 5 lupanil. Dan apa yang dihasilkan dari lupanil kation ini kalau bicara tentang lupeol. Ini yang kita coba bahas satu persatu. Berarti dari damarenyl ini kita akan membahas tentang damarenyl, kita bicara lupeol, kemudian dari lupanil ini masih akan ada nanti kita akan membahas dari lupeol, dari lupanil kation ini nanti kita bisa dari lupanil ini nanti akan tambah lagi nih kationnya oleanil kation, nanti akan menghasilkan beta amirin. Kemudian dari oleanil kation ini juga bisa menghasilkan alfa amirin dan taksasterol. Sekarang kita bahas yang pertama dulu deh. Kita membahas yang pertama damarenediol. Damarenediol yang dihasilkan dari damarenyl kation tadi yang sama sebenarnya dengan protosteril, cuman bedanya adalah bentuk sternianya. Dia akan menjadi damarenediol. Apa itu damarenediol? Damar ya, resin damar yang diperoleh dari alanocarpemi dan ginseng. Ini apa nak ginseng. Nanti kita akan juga bahas ginseng ini lebih kepada bentuk saponin ya. Tapi dia punya kerangka damaren. Ini disebut dengan kerangka damaren ya. Nanti kita bahas lebih jauh tentang ginseng ini. Kemudian dari tadi yang saya bilang lupeol, dia di sini dia diperoleh dari lupanil kation menghasilkan lupeol, kemudian lupanil kation yang jadi lagi pergeseran dari alkilnya menjadi oleanil kation, oleanil kation bisa amirin, kemudian terjadi lagi pergeseran metilnya dia menjadi alfa amirin. Kan coba lihat yang kalian perhatikan ya. Untuk lupeol 1 2 3 4 5 ya. Yang kelima itu adalah pentas ini ya, apa namanya? Siklopentana. Yang kelima ini sama-sama pentasiklik 1 2 3 4. Cuman bedanya lupeol dengan sama-sama berasal dari damarenyl ya. Ini adalah pentasiklik, kalau ini adalah sama tapi di sini adalah sikloheksana. Dan ini mirip. Antara beta amarin dengan alfa amarin itu sama. Saya besarkan saja. Ini ya. Perbedaannya antara beta amarin dengan alfa amarin adalah ini, metil yang di sini nih. Yang satu metilnya ada di posisi ini. Kalau beta amarin silakan, kalau alfa amarin metilnya di 19 ini. Oke, di sini lagi azan kita ini sebentar.
Ya, kita lanjutkan. Tadi saya tadi masih membahas tentang perbedaan antara beta-amirin, alfa-amirin, dan luteol. Berarti ini ya, kalau yang luteol jelaslah bedanya ya. Tapi antara beta-amirin dengan alfa-amirin itu hanya beda pada posisi metilnya. Yang lainnya sama ya. Sama posisi metilnya pindah ke yang ke 19 untuk alfa-amirin. Sekarang kita coba lihat satu persatu dari luteol. Luteol tadi katanya banyak terdapat dalam anggur, minyak oil, kemudian kubis putih dan sebagainya. Banyak sumbernya dan katanya luteol itu sendiri bisa memiliki berbagai aktivitas baik ketika dia berada dalam satu ester ataupun single sebagai senyawa tunggalnya. Nah, dia mempunyai potensi sebagai antiprotozoal, antiinflamasi, anti tumor, anti pankreas, kanker ya, anti pankreas. Dan oksidasi lebih lanjut dari luteol ini nanti juga akan menghasilkan senyawa yang disebut dengan betulin. Itu bentuk alkohol ya. Di mana di sini oksidasinya terjadi di posisi 17 ini ya, di metil yang ada di 17. Dia akan menjadi senyawa, bentuknya adalah sebagai bentuk dari alkoholnya, betulin. Kemudian sama persis ya. Kemudian kalau lebih lanjut dari alkohol ini juga bisa teroksidasi membentuk senyawa asam betulinoat ya, betulinic acid. Alkohol dari betulin itu adalah major komponen terdapat dalam tumbuhan Betula alba. Kemudian ada juga asam betulonoatnya. Dia sekarang lagi digunakan derivat dari asam betulinic acid ini adalah digunakan untuk mencoba melakukan potensinya untuk sebagai HIV ya. Dia berusaha lagi sedang dikembangkan untuk menginhibit pertumbuhan dari viral dari HIV. Kemudian yang katanya sekarang lagi promising itu adalah yang bevirinat ini yang lagi coba untuk clinical trial. Ini adalah bagian dari
apa yang dia punya kerangka lupeol ya. Di sini ada bentuk asam betulinatnya, betulinatnya, asam betulinik ya. Di mana dia ada karboksilat di sini dengan sama, cuma hanya rantai sampingnya. Kalau sini OH, kemudian dia ada satu seperti prenil ya, prenil yang teroksidasi di sini. C-nya 5, 1, 2, 3, 4 ya. Ini tambahan ini bevirinat inilah yang sekarang ini lagi masuk ke dalam fase clinical trials ya, yang lagi ini diujikan. Itu adalah untuk yang bagian dari lupeol. Lupeol yang berasal dari lupanil. Kalian ingat aja perangkanya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau lupeol itu adalah yang di sini siklopentana. Kemudian alfa amirin. Alfa amirin berarti dia 1, 2, 3, 4, 5 bukan pentasiklik ya. Pentasiklik 5 sikliknya, tapi berbedanya di sini nih. Ini sikloheksana, di sini siklopentana. Beda sana dan beda lagi saya bilang beda kalau dengan beta amirin adalah posisi metilnya. Dan kita coba lihat ada berapa derivat dari beta alfa amirin. Ini yang alfa ya. Itu adalah disebut dengan asam ursolat. Ursolic acid yang ditemukan dalam birberry. Dia katanya di sini adalah, saya cepat menjadi beberapa pembahasan tentang asam ursolat ini ternyata lumayan banyak pembahasannya, menjadi interest bagi para peneliti bahwa dia mempunyai aktivitas biologisnya antara lain anti inflamasi, anti kanker, anti diabetes, antioksidan dan anti bakteri. Kemudian ini ya asam usulatnya ya. Asam usulat tadi ini disebut dengan ini ya, kalau secara strukturnya dia merupakan triterpen pentasiklik 1, 2, 3, 4, 5 yang kalau di sini dia berarti susun dari C30 dan dia punya ABCDE-nya ya kalau dia ringnya cincinnya ya. Kemudian bisa jadi dia berada dalam bentuk saponin ya. Nanti saya bahas tentang saponin. Ini bentuk aglikon ya namanya. Berarti nanti kalau dia saponin dia berikatan dengan gula. Jadi ini adalah bentuk aglikonnya. Yang menjadi poin di sini adalah karena berbagai peneliti berusaha membuat dia menjadi sangat bermanfaat dalam bidang farmasi. Tidak ada masalah di sini. Karena ursolic acid itu mempunyai kelarutan yang sangat lemah dalam air. Karena kita tahu kalau di teori kalau di kimia organik kita kan tahu bahwa suatu senyawa semakin banyak alkananya, ini kan sikloalkana ya, berapa nih alkananya itu, maka dia semakin larut lemak. Dan di sini kan yang palingan yang ada bagian yang polarnya ada OH di sini dengan OH di sini, itu tidak sebanding untuk membuat dia menjadi lebih polar, tidak terlalu membantu lah senyawa triterpenoid ini menjadi lebih polar. Maka dia mempunyai kelarutan yang sangat rendah di air, tapi dia bisa larut di alkoholik sodium hidro, ya ini berarti ya NaOH dan asetat glasial. Nanti mungkin kalian sering dengar ya asam ursolat ini, karena berarti ada berapa yang kemudian penelitian berusaha mengatasinya karena dia bioavailability di tubuh itu juga rendah. Jadi kalau bioavailability berarti kita asumsi banyak pun nanti akan masuk ke yang diserap itu juga rendah jadinya. Sehingga ini yang membuat dia ketika mau diuji secara klinis itu agak bermasalah karena mungkin secara in vitro dia terlihat aktivitasnya bla bla bla. Jadi konsumsi ternyata yang beraktivitas itu nggak sampai ke reseptornya mungkin atau tidak sampai dosis yang diinginkan. Jadi akibatnya ketika mencoba clinical application itu menjadi agak masalah ya. Tapi itu yang sekarang peneliti lakukan. Ada banyak usaha yang dilakukan misalnya dengan meningkatkan polarannya oksida di berbagai kondisi. Artinya di sini adalah dia bukan hanya di berberry aja, banyak di beberapa tempat ya, di olive dan lain sebagainya, di pear juga dia mempunyai aktivitas kalau di sini toksik, antiinflamasi dan lain sebagainya. Ini potensi luar biasa dari asam ursolat. Cuman gini, kalau kita lihat ketika kita uji in vitro itu masih bagus, tapi secara klinis bermasalah ya karena biasanya lagi saya bilang kalau kalian udah belajar kimia medisinal, kalian bisa melihat bahwa ada persyaratan dari suatu struktur kimia di mana dia akan mudah termasuk
melakukan transportasi absorpsi nitrogen dan eliminasi dan sebagainya lah dalam tubuh. Ada persyaratan molekul, berarti jumlah yang polarnya berapa, polarnya berapa, kemudian koefisien partisinya berapa, itu ada syaratnya. Sehingga nanti di dalam tubuh itu dia benar-benar bisa memberikan aktivitas seperti halnya in vitro. Jadi sekali lagi kalau misalnya ada satu penelitian yang baru tahap in vitro, kemudian bisa diklaim bahwa di obat ini beraktivitas gini-gini, itu sangat-sangat, kalau saya bilang sangat-sangat rendah klaimnya. Karena kan ketika in vitro aktif, belum tahu juga klinik itu menjadi aktif. Karena tubuh kita itu, karena obat itu perlu masuk ke tubuh itu diabsorpsi dulu, dia haruslah lipofil. Kemudian dia harus ditransport, dia harus setelah punya sifat sebagai hidrofil juga. Nah, lipofil hidrofil itu harus seimbang. Kalau dia terlalu hidrofil, dia tidak bisa diabsorpsi. Kalau dia terlalu lipofil, dia tidak bisa ditransportasi. Jadi kalau di in vitro kan kita mengambil bagiannya langsung kita paksa dia berinteraksi dengan organ yang organ tiruan gitu. Itu nggak sesimpel ketika dia berada di klinis gitu. Ini untuk asam ursolat ya, folic acid. Kemudian itu adalah untuk yang alfa amirin. Ini asam ursolat. Ini alfa amirin itu hanya di ursolat itu hanya di bagian di sini, sama dengan asam betulonat tadi ya, betulunik acid tadi dia hanya di posisi ini aja oksidasinya. Ya. Tapi dia bisa memberikan aktivitas yang berbeda. Kemudian beta amirin. Beta amirin ya sama. Tadi kan posisi metilnya dan oksidasi masih di posisi yang sama. Dan dia seperti asam karboksat itu adalah asam oleanolat. Ini ya, asam oleanolat yang banyak katanya dapat dalam olive ya. Kemudian ada nanti kita akan membahas sedikit tentang glyceritic acid ini ketika disaponin. Dia punya kerangka yang ini. Dia punya kerangka dari beta amirin. Nanti banyak kita bahas di senyawa yang mungkin memberi peran yang sangat besar juga di dunia farmasi. Tapi secara kerangkanya adalah beta amirin. Oke. Selanjutnya, itu saya mengambil beberapa saja, sama seperti di terpen kemarin. Saya tidak mengambil banyak ya, saya tidak mengambil contohnya. Padahal saya kasih tugas ke kalian kan banyak sebenarnya kerangka dari diterpenoid itu. Maka seperti halnya dengan C30 dengan jumlahnya lebih banyak daripada diterpen, maka variasi strukturnya juga mungkin lebih banyak lagi dibandingkan dengan diterpen. Tapi saya hanya mengambil beberapa saja yang mungkin bisa kita perlihatkan ke kalian bahwa memang minimal dengan contoh beberapa ini kalian tahu bahwa triterpen itu kerangkanya ada yang mempunyai beta amirin, ada yang mempunyai luteol, ada alfa amirin, ya. Oke, sekarang kita coba lihat itu dasar dari triterpen. Nah, triterpenoid belum kita masuk triterpenoid, saya bahas dulu sedikit saponin. Mungkin di ketika uji semester lalu kali ya, atau sekarang juga kalian masuk praktikum kadar screening fitokimia. Screening fitokimia, kalau di lektif screening fitokimia kita melihat apa sih kandungan kimia yang ada dalam tubuh itu. Ada alkaloid, ada triterpenoid, ada steroid, ada saponin. Nah, kalau saponin masih ingat ciri khasnya kalau ada dalam tumbuhan itu bagaimana cara kalian mendeteksinya? Terbentuknya busa, Bu. Ya, itu poin dari triterpenoid. Poin dari saponin. Karena memang saponin itu adalah merupakan glikosida. Glikosida itu berarti adalah gabungan antara suatu aglikon dengan suatu gula di sana. Dan aglikonnya nanti kita bicara tentang triterpenoid ataupun steroid, nanti kita bahas. Tapi saya bahas saponin dulu. Saponin itu adalah glikosida, di mana dengan konsentrasi yang kecil pun dia bisa membentuk satu busa dalam larutan air. Kalau dipahami larutan air. Jadi jangan nanti kalau kalian mau menguji suatu kandungan saponin, kemudian kalian larutkan dalam heksan, terus kalian kocok tuh heksan. Kalau berbusa atau heksan berarti sisa sabun kali yang ada.
Karena pada dasarnya saponin itu hanya larut dalam air. Nanti kalian bisa tahu alasannya kenapa dia larut dalam air dan kita lihat dari segi strukturnya. Karena dan satu hal lagi, dia punya sifat surfaktan. Kenapa? Karena biasanya saponin itu terikat dengan antara suatu biasanya kalau kita sebut triterpenoid lah. Triterpenoid saponin, maka dia punya dua sisi. Surfaktannya ada sisi yang lipofil dan hidrofilnya. Nah, hidrofil itu disumbangkan oleh glukosanya, sedangkan lipofil itu disumbangkan oleh aglikonnya. Aglikonnya ini salah satunya adalah triterpenoid ataupun steroid intinya. Jadi kalau kita sebut saponin itu berasal dari bahasa Latin itu sapo, berarti sop, yang artinya adalah memang sabun. Kalau pada awalnya itu ada tumbuhan yang kemudian memang kalau penggunaan tradisionalnya oleh masyarakat dulu itu memang digunakan untuk mencuci. Mesin untuk mencuci. Ada juga yang disebut Saponaria officinalis, itu masyarakat mengenalnya sebagai tumbuhan yang sabun ya. Ada lagi Quailaya atau Quailaya Saponaria, susah banget saya bacanya. Itu juga memang masyarakat pada zaman dulu itu adalah manfaatnya sebagai sabun. Jadi sebelum kemudian kita melihat apa kandungan kimianya, sebelum mengerti sifat surfaktan yang dimiliki oleh satu saponin ini, ternyata tumbuhan yang banyak menghasilkan busa memang dia banyak mengandung saponin. Dan kemudian setelah dilakukan oleh peneliti isolasi dan mendeteksi apa kandungannya, ternyata memang dia mempunyai yang punya sifat seperti sabun gitu, mempunyai area lipofil dan hidrofilnya. Dan ini juga yang kalau bagi kita ya, kalau di UIN itu kita coba kita lihat dulu sini pemanfaatannya ya. Berarti kalau saponin ini bisa menyebabkan satu hemolisis. Dia hemolisis itu dia bisa kalau diinjeksikan, dia akan masuk langsung ke aliran darah, kemudian menjadikan hemolisis darah. Tapi kalau dikonsumsi, jadi gini, kalau saponin itu kita asumsi masuk ke oral itu tidak berbahaya. Tapi kalau dijadikan, makanya sering saponin itu dijadikan sebagai racun untuk panahan itu, tombak itu sebenarnya, karena nanti saponin ditempel di panah itu, nanti dia kan kalau panah kan masuk ke aliran darah, maka ketika saponin itu masuk ke aliran darah, dia akan membahayakan. Makanya di sini saponin itu tidak akan berbahaya jika diambil secara oral. Kenapa? Kita akan kacang-kacangan ataupun kedelai macam sebagainya, sayur-sayuran itu banyak mengandung saponin. Kalau memang berbahaya dari dulu kita udah nggak ada. Jadi saponin berbahaya ketika dia langsung diinjek ke dalam aliran darah. Jadi ketika kalau kalian murninya jahat, kalian ambil aja saponin, kalian masukin dalam jarum suntik, injekkan ke orang, disuntikan. Itu lumayan, itu membahayakan karena dia akan menyebabkan hemolisis. Maka dia sering digunakan untuk racun ya. Tapi kalau untuk dikonsumsi secara oral dia tidak bahaya. Nah juga kalau masih kita memanfaatkan itu adalah sebagai kita memanfaatkan informasi itu ya dengan sifatnya itu ya surfaktan, emulsifying dan sebagainya. Dan ini juga kalau tadi bahas ketika UIN itu concern tentang masalah halal, berarti salah satu langkah untuk mengganti emulsifying agent ataupun pengganti gelatinnya misalnya, ini mungkin salah satu pilihan yang bisa kita ambil untuk yang halalnya, karena dari tumbuhan itu halal, nggak ada yang haram kecuali yang dicuri. Jadi kalau saya masih ingat kalau yang menjadi masalah itu emulsifying itu kalau dalam minuman ya, kalau produk susu yang jadi kotak itu kan kadang kita butuh emulsifying biar dia stabil terus itu. Dan itu akan ada titik kritis halal. Kalian udah ngerti halal kan, belajar dengan Jil ya, ada titik kritisnya di sana. Emulsifying adalah satu titik kritis yang harus kita perhatikan, dia berasal dari mana. Dan kalau mau untuk aman, maka ketika dicatatkan emulsifying-nya itu adalah tumbuhan, ya mungkin salah satu sumber itu adalah saponin, maka itu tetap menjadi halal. Jadi kalau misalnya ada nanti yang penelitiannya cenderung ke halal, tapi mau dari bahan alam, ya mungkin lebih kepada coba cari emulsifying dan lain sebagainya, pengganti zat-zat yang bisa digunakan, pengganti dari yang haram dari suatu bikin sediaan gitu. Sekarang kita coba lihat triterpenoid saponin itu apa. Tadi kan saya bilang bahwa saponin itu adalah satu glikosida.
Jadi kalau glikosida itu adalah suatu senyawa gula itu berikatan dengan suatu aglikon. Nah, sekarang aglikonnya itu adalah triterpen. Jadi misalnya contohnya nih, ini adalah kita sebut dengan glikosida. Oke. Ini adalah salah satu contoh dari senyawa triterpenoid glikosida. Kalau dia bisa dihidrolisis. Hidrolisis berarti diputus ya. Kalau dihidrolisis dia menjadi diputus menjadi sini yang kita OH. Nah, ketika dihidrolisis, maka dia akan sisi yang di sini itu disebut dengan aglikon. Ini yang glukosanya, bagian turunan dari glukosanya. Berarti yang saponin itu ya ini, glikosida. Mungkin glikosida kalian nanti akan belajar juga lebih detail dengan Bu Fitri ya, materinya. Dan ini adalah yang masuk glikosidanya itu adalah yang glikosidanya saponinnya adalah yang aglikonnya adalah triterpenoid. Kita coba lihat triterpenoid saponin. Yang paling banyak itu adalah pentasiklik triterpenoid yang biasanya berada di alam itu dalam bentuk saponinnya. Contohnya yang tadi lupeol, tadi alfa amirin, beta amirin ya. Yang sering berada dalam tumbuhan itu dalam bentuk saponinnya. Jadi gini, kalau mau mencari saponin, maka kalian haruslah fraksinya dari fraksi air. Apa? Kan ini. Kalau dia saponin berarti dia berada ini aglik terpenoidnya, kemudian ada glukosanik. Bayangkan OO-nya banyak, maka dia selalu ada di fraksi air. Kalau kalian mau cari saponin di fraksi heksan itu sampai kiamat nggak ketemu. Yang kalian temukan itu adalah aglikonnya. Mungkin yang kalian temukan nanti adalah hanya ininya, asam glisiretiknya yang kalian temukan. Ini yang bentuk aglikonnya yang larut dalam heksan. Ya. Triterpenoid saponin itu jarang ada di monocotyledon, tapi banyaknya di tumbuhan famili dicotyl. Nih ya, ini berapa penggunaan medisinal dari tumbuhan triterpenoid itu adalah di mana dia punya beta amirin subgroup ya, yang nanti kita bahas ada beberapa contohnya. Nah ini yang ini skeleton yang kerangka yang biasa tempat kerangka yang biasa digunakan sebagai tempat melekatnya satu glukosa ya. Jadi di sini bisa jadi dia mengalami oksidasi pada sisi 11, 16, kemudian oksidasi di metil 23, kemudian oksidasi di ini ya 28, ini 16 tadi ya, dan oksidasi di sisi 30. Katanya di sini bisa jadi dia mengalami oksidasi lebih lanjut pada posisi C23, C28 metilnya ataupun di C30. Ataupun bisa juga oksidasinya bukan karboksilat tapi menjadi aldehid saja ataupun alkohol saja di posisi tersebut. Kemudian nanti sugarnya, gulanya akan biasa terikat pada C3 di sini nih. Ya, O sekian. O sendiri. Nah, dia biasanya gulanya sebanyak 1 sampai 3 unit dari monosakarida. Dia bisa jadi adalah glukosa, galaktosa, manosa, arabinosa. Ya, itu gula yang biasanya terikat pada satu triterpen untuk membentuk satu saponin. Lalu kita coba lihat deh satu persatu dari triterpen ini. Ini tumbuhannya itu adalah, kalau mungkin kalian sudah pernah dengar kali di farmakognosi, Glycyrrhiza glabra. Dia adalah penghasil dari glycyrrhizin ya. Licurice. Ini adalah merupakan bentuk akarnya. Kalau nggak salah disebut dengan akar manis. Bentuk akar ini ya dari akarnya, kemudian dia kalau misalnya yang diimpor atau kirim diekspor itu adalah ekstraknya itu dalam bentuk ekstrak air, kan tadi saya bilang. Karena dia saponin, berarti dia banyak gula-gula yang terikat sama dia, sukrosa terikat sama dia, maka dia akan larut dalam air. Makanya sering yang diekstrak itu dengan cara ekstrak dengan air, kemudian diuapkan. Nah, kalau menguapkan ekstrak air nggak bisa di roti evaporator yang kalian biasa gunakan. Saya nggak tahu kalian pernah gunakan belum. Karena di semester lalu, seharusnya semester sekarang kalian sudah sangat familiar dengan rotary evaporator, tapi kan kondisinya sangat berbeda ya.
isinya kalian adalah generasi COVID ya, yang mudah-mudahan kalian adalah pemenang, generasi pemenang, yang kalian mungkin ya kalian tidak bertemu langsung lah dengan rotary evaporator. Kalau ini kalau kita ekstraksi dengan air, maka kita perlu menghilangkan airnya itu dengan ada di lab kita namanya lipolysis, apa namanya? Lupa saya namanya. Ada alatnya, dia nggak pakai rotari, dia pakai vakum, kemudian ada yang didinginkan dulu, freeze dryer. Jadi pengeringan itu dengan keadaan freezing, kemudian dia keringkan airnya. Dan kemudian glisiriza ini adalah memberikan suatu rasa yang manis dan memberikan ada busanya ya, yang dilakukan oleh saponi. Dia biasa dikasihkan untuk kembang gula misalnya, kemudian sebagai pemberi rasa. Kemudian ketika di tembakau juga kalian beri ada yang manis-manis sedikit ya. Ini yang dari tumbuhan Glycyrrhiza glabra. Liquorize ini mengandung lebih kurang 20% ekstrak yang larut air, dan dia terdiri dari glycyrrhizin ya, mana nih glycyrrhizin atau glycyrrhizic acid. Ini dia adalah yang ini ya, ketika aglikonnya adalah glycyrate acid. Glycyrrhizic acid ini ataupun glycyrrhizin ya, itu ada di glucuronide, berarti ada dua nih. Glucuronic acidnya terdiri sama dia dua. Kemudian dia juga memberikan aroma, memberi bentuk yang kuning-kuning sedikit, atau flavonoid juga sekitar 1–1,5%. Dia ya ini nih struktur dari glycyrrhizanya. Dan kita bisa lihat dia punya kerangka apa tadi, beta amirin apa alfa amirin? Beta amirin, Bu. Beta amirin ya. Dia punya kerangka beta amirin. Glycyrrhizin ataupun juga sering disebut dengan glycyrrhizin. Glycyrrhizin itu mempunyai rasa manis 50–150 kali daripada sukrosa. Dan juga biasa digunakan oleh farmasi itu untuk rasa pahit dari obat, dan juga bisa sebagai surfaktan. Dia bisa demulsen dan juga spektoran, juga bisa sering, mungkin kalau di lab ada kayak yang glycyrrhizin ini. Dia juga ternyata pada akhir ini dilakukan penelitian buat punya aktivitas seperti kortikosteroid, sehingga dia memberikan aktivitas sebagai antiinflamasi. Ini yang sekarang lagi dieksploitasi untuk kemungkinan pengobatan rematik ya. Dan beberapa jenis antiinflamasi, ternyata dia mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai antiinflamasi, bukan hanya sebagai pemanis saja. Enak tuh, udahlah enak dirasa tapi juga sehat, kan lumayan gitu. Pada enak dirasa tapi diabetes gitu. Kemudian ini untuk penghasil, kalau kali ini masih mirin ya. Quailaya. Ini juga sering disebut sebagai kulit sabun ya. Makanya kan dia bagian kulitnya yang hanya memberikan efek seperti sabun. Dia mengandung lebih kurang 10% saponin. Kemudian ya manfaatnya adalah kita akan mempunyai aktivitas sifat sebagai surfaktan, berarti bisa dimanfaatkan dalam bidang farmasi. Dia pembentuk, misalnya dia pembentuk busa dari satu tinctur atau emulsifying agent, atau biasanya digunakan misalnya minyak oil dan minyak atsiri dan sebagainya. Ini tadi yang masih beta ini ya. Ini untuk aglikonnya. Dan ini kandungan kimianya ya. Ini dalam bentuk glikosidanya. Berarti ini triglycerolic acid. Berarti lebih polar lagi dibandingkan dengan si glycyrrhizin tadi. Dan ini bentuk guaialat acidnya. Dia sebagai dimanfaatkan sebagai imunoterapi ya. Kemudian ginseng. Ini juga dia kalian tahu lah ginseng seperti apa. Bisa ditambahkan untuk kopi-kopi banyak yang ginsengnya, karena memang dia bisa
apa namanya, meningkatkan memperpanjang umur dan lain sebagainya lah sebagai. Tapi dia sebenarnya di sini dia bilang bahwa dia punya digunakan di Cina dan Rusia itu untuk treatment anemia, diabetes, diabetes, insomnia, dan promoting health dan lain sebagainya. Walaupun sebenarnya belum terkonfirmasi secara farmakologi ya, tapi dia ternyata dia bisa memanfaatkan. Ini ginseng adalah, kita lihat dari strukturnya saja. Ini berapa kandungan dari ginseng? Kalau kalian lihat di sini yang dia punya kerangka apa nih? Mirin atau apa ini? Ini damaren ya, kayak damareniol. Jadi kalau damarenediol ini kan OH di sini nih. Nah, kalau sama dia adalah ada glukosa di sini dan di 3, di 2 dan di ini. Ini kan OH kalau damareniol ini. Ini bagian dari damareniol yang ternyata luar biasa ya efektifnya. Kalian udah biasa dengan ginseng, kalian udah biasa misalnya dengar berapa tumbuhan ini glisiriza, tapi mungkin kalian belum tahu itu adalah bagian dari triterpenoid. Inilah seperti ini. Sebenarnya triterpenoid itu enak aja, dia bentuk siklik-siklik ini ya. Yang kalian perhatikan membedakannya ya, kalau ini penta kah, ini 4 kah atau 5, kemudian bagian yang ke-6 itu apakah sikloheksana, siklopentana, itu aja yang membedakannya. Ini yang bagian ya, ada yang meneliti bahwa ada berbagai macam bentuk, tapi ini disebutnya ginsenoside, berarti ada berbagai ini, tergantung bentuk yang melekatnya itu apa, gulanya jenis apa, itu yang membedakannya. Itu beberapa yang saya tampilkan untuk triterpenoid saponin. Jadi memang paling banyak itu saponin itu triterpenoid itu muncul di yang memberi manfaat kebanyakan itu adalah dia dalam bentuk saponinnya yang ya seperti saya jelaskan tadi. Dan yang selanjutnya adalah steroid. Ini adalah bagian dari triterpenoid juga. Dan kita bisa lihat di sini secara tata nama dari steroid itu adalah dia disesuaikan dengan jenis hidrokarbonnya. Dan ini berapa steroid itu yang berasal dari lanosterol, yang kolesterol dan sebagainya itu yang berasal dari hewan, maka saya hanya akan memilih steroid yang untuk manusia. Itu dia contohnya lah stigmasterol, mungkin dia mempunyai kerangka stigmastan ini. Kalau kalian perhatikan, kalau kolesterol ini kan, kalau kolesterol dia punya kerangka kolestan. Beda antara ini adalah stigmastan adalah contoh dari sterol yang terdapat dalam tumbuhan. Ya bedanya adalah dia ada tambahan di sini nih 2C ya. Beda dengan ini. Yang lainnya sama. Dan ini sama dengan kolesterol, bedanya adalah maka kolesterol C-nya 27, maka kalau stigmasterol C-nya 29 karena ada tambahan 2 C di sini. Dan kita coba lihat. Megasterol yang ditemukan pada hewan itu adalah kolesterol. Dia punya C27. Di mana dia merupakan prekursor untuk berbagai hormon-hormon kortikosteroid dalam tubuh manusia. Nah, sekarang kita bicara tentang sterol dalam tumbuhan ataupun jamur dan alga, tapi ini ya pada tumbuhan aja yang saya ambil di sini. Tapi karakteristiknya sama. Di mana dia ekstra 1 atau 2 karbon yang akan melekat pada C24 di sini. Ini yang membedakan antara kolesterol di yang ada pada tumbuhan dengan yang hewan. Kalau pada tumbuhan itu stigmasterol atau sitosterol itu dia punya tambahan 2 atom C di daerah 24 ini. Nah, seperti contohnya di sini adalah campesterol atau sitosterol itu adalah dia punya metil dan etil ya di daerah 24 ini. Kemudian bedanya ini stigmasterol, ini sitosterol. Kalau stigmasterol itu dia sama dengan sitosterol, tapi dia kalau stigmasterol ada kata rangkap lagi di C22. Dan apa yang saya ingin sampaikan adalah stigmasterol itu paling banyak dapat dalam tubuh. Jadi istilahnya kalau saya sebagai orang natural pun atau saya melakukan isolasi tumbuhan, kemudian saya dapat stigmasterol itu berita sedih bagi saya. Kenapa? Karena saya isolasi pun dari pohon mangga dapat juga stigmasterol. Saya isolasi pun dari tumbuhan yang saya ambil di hutan juga stigmasterol juga ada. Jadi stigmasterol itu nggak unik. Tapi apa yang disampaikan di sini, stigmasterol itu ternyata sterol-sterol yang memberikan lumayan potensinya untuk kesehatan. Kita coba lihat contohnya di sini ya.
sterol dari soyabin. Apa itu soyabin? Soyabin apa? Biji kedelai, Bu. Kedelai ya. Gak ada yang tidur kan? Ini kan jam-jam bahaya ini. Ini ya. Di mana ini banyak di Indonesia digunakan. Nah, ada yang seperti susu kedelai, kemudian kita bisa. Berarti bijinya itu mengandung lebih kurang 0,2% itu adalah sterol. Di mana dari 0,2% itu isinya adalah 20% itu adalah stigmasterol dan sitosterol. Kemudian ada kampesterol, ini strukturnya. Stigmasterol, sitosterol, kampestanol, di mana sterol berada dalam tumbuhan ini katanya bisa menurunkan level kolesterol. Ini masih dini pada hewan pengujian ya. Katanya di sini adalah karena dia lebih larut lemak dibandingkan dengan kolesterol, jadi dia bersaing gitu loh. Dia bersaing dengan kolesterol, sehingga nanti kolesterolnya jadi nggak banyak yang keambil gitu loh, yang caranya menurunkan level nih. Katanya di sini adalah bahwa dia bisa menurunkan level sehingga dia untuk kesehatannya luar biasa sebenarnya. Yang stigmasterol itu yang sini contohnya banyak di kedelai ya. Ibu izin, Ya. slide-nya masih di slide 105, Bu. Belum keganti. Slide-nya masih yang tentang stigmasterol sama sitosterol. Masih sini. Ini nggak jalan. Sekarang udah ganti. Jalan nggak? Udah. Iya. Oke, soyabin udah muncul. Soyabin sterolnya udah kelihatan? Sudah. Sudah, Bu. Katanya soyabin ini banyak mengandung sterol ya. Dan kita coba lihat, ada sekarang yang coba dimanfaatkan itu adalah esterifikasi dari sitosterol dari soyabin. Dengan satu fatty acid, katanya dia ternyata bisa menurunkan kadar LDL, kolesterol, itu sampai 10-15%. Jadi banyak-banyak aja lah minum susu kedelai gitu. Lumayan itu untuk yang ini ya. Susu kedelai kan lumayan enak itu. Katanya di sini adalah sterol tumbuhan itu dia lebih hidrofobik daripada kolesterol, sehingga yang punya afinitas yang lebih bagus gitu dalam ini pencernaan kita. Jadi dia akan bersaing nih dengan kolesterol, maka yang karena dia afinitasnya lebih tinggi, maka dia akan menyebabkan decreasing intestinal cholesterol absorption. Berarti menyebabkan dia karena dia lebih ngambil yang fitosterol, maka kolesterolnya menjadi tidak terabsorpsi. Mungkin itu salah satu yang minum susu kedelai itu bisa menyehatkan, mengurangi kolesterol ya. Karena dia bersaing dengan sterol-sterol yang disuplai oleh susu kedelai, itu bisa menyebabkan dia bersaing dengan kolesterol. Kemudian yang itulah sterol dari susu kedelai sterol tumbuhan tadi. Oke, itu contohnya. Kemudian yang tadi saya bilang bahwa steroid itu kalau triterpenoid ada bentuk saponinnya, maka steroid juga bentuk saponin. Ini pindah nggak slide saya? Udah pindah, Bu. Iya. Udah ya. Ini steroidal saponin. Sama sih saponinnya itu, steroidal saponin itu sama dengan triterpenoid saponin, tapi bedanya adalah aglikonnya. Kalau tadi aglikonnya triterpenoid, kalau ini aglikonnya adalah steroid. Steroid itu contoh stigmasterol tadi C29 ya. Dia yang punya sifat yang sama dengan triterpenoid, juga bisa sebagai hemolitiknya dan juga bisa tapi jumlahnya itu lebih sedikit dibandingkan dengan triterpenoid saponin. Dia lebih banyak di tumbuhan yang monokotil ya. Kemudian sapogeninnya itu adalah C27 sterol, dan dia kalau dibentuk itu hampir mirip dengan kolesterol ya. Contohnya di sini adalah diostin. Nanti kita coba lihat strukturnya. C27 nih. Diostin itu adalah di mana aglikonnya itu adalah diosgenin, dan dia adalah bagian dari steroid. Dan ini ya, ada juga yang furostennya itu adalah dia mempunyai, kalau bedanya di sini adalah segarnya itu ada di C, kalau di sini kan di 3 ya. Kalau ini ada juga di 26. Tapi dengan kerangkanya sama ininya.
Ini adalah steroid ininya, kerangka aglikonnya. Dan kita coba lihat, mungkin menjadi tugas kalian saja untuk yang, karena banyak nih pembahasan untuk saponin steroid ini ada berapa, nanti kalian pernah saya kasih buku ini enggak? Bentar ya. Nggak banyak lah, kalau saya juga tahu kalian banyak tugas kalau kuliah, itu hanya untuk supaya kelihatan fungsi dari steroid ini. Apa materi yang tidak sempat saya sampaikan, saya maunya targetnya tercapai, kalian bisa belajar mandiri. Bentar ya, saya mau ganti. Oke, sedikit lagi. Saya nggak tahu apakah saya pernah kasih ke kalian buku ini belum? Dewi Natural Medicine Natural Product. Nanti saya kasih aja di ini ya, di classroom ya. Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Nah, tugas kalian adalah, saya kan ini kan tadi kita bicara tentang steroidal saponin ya. Steroidal saponin itu dia adalah, contohnya adalah diostin, protodiostin itu adalah bagian dari ini nih, Dioskorea, tumbuhannya adalah Dioskorea. Dia dari Dioskorea, dan sekali adalah kalian tumbuhan penghasil dari steroid itu ya. Nggak usah cari-cari macam-macam, kalian ini aja dari sini, dari buku ini. Dari fenugreeknya, apa kandungannya, ini juga udah ada di sini. Terus yang mungkin belum, glikosida sebenarnya nanti kalian akan belajar, saya mau menyampaikan sini ada juga dari Dioskorea, kemudian dari yang apa namanya, yang ini, steroidal alkaloid ya. Steroidal alkaloid adalah steroid yang punya struktur seperti alkaloid. Kenapa dia sebenarnya adalah steroid tapi dia punya atom N seperti ini. Nah, steroidal alkaloid itu seperti biasanya dapatnya itu di jenis-jenis solanase kayak solasodin, tomatidin di tomat ya. Dan itu biasanya muncul juga dalam bentuk glikosidanya. Nah, kalian akan, yang minta saya kalian rangkum adalah yang pertama adalah saponin glikosida dari Dioskorea, kemudian steroidal alkaloid dalam bentuk yang berada dalam bentuk glikosidanya, berarti aglikonnya ini ya, kayak aglikonnya solasodin, maka nama glikosidanya adalah dia berisi dari ini ya. Kalian tulisan tangan aja biar kalian ingat tulisannya. Kemudian tomatidin dari tomat ya. Dia adalah steroid, tapi ada NH-nya di sini. Dan dia adalah tomatinnya adalah bentuk nih, banyaknya lebih polar lagi nih. Dia adalah bentuk glikosidanya. Dia banyak terdapat dalam tumbuhan solanase nih. Teman-teman mat itu. Ya. Itu kemudian mungkin nanti kalian juga belajar tentang glikosida jantung ini, glikosida, tapi nggak apalah, biar ini sedikit kalian kalian belajar tentang glikosida jantung, tapi nggak apa, nanti glikosida jantung nggak usah kalian akan pelajari nanti dengan Bu Fitri. Itu aja sih, 2 itu aja ya. Tugas dari saya adalah kalian mereview dari steroidal saponin dari Dioskorea dan yang steroidal alkaloid yang bentuk saponinnya dari tumbuhan solanase.
teman-temannya solasodin, tomatidin, dan lain sebagainya. Oke, itu sudah saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Ini saya ini di ini ya. Ibu, Ya. Ya. untuk tugas yang kemarin itu dikumpulkan dalam bentuk PDF atau foto gimana ya, Bu? Kan Boleh lah, tulis boleh tangan. foto. Tapi kalau PDF satu, saya membukanya kan enak saya tuh scroll penilaiannya tuh. Kalau foto kan saya buka satu-satu. Kan ada tuh sekarang yang apa namanya, bisa scan itu dengan apa itu aplikasinya? Tugas-tugas anak-anak juga saya fotoin dalam bentuk PDF akhirnya, PDF aja. Jadi misalnya kalian tulisan tangan terus kalian jadikan scroll penilaian. Kalau itu kan satu saya buka jadinya. Nambah-nambah ini ya, yang scanner yang aplikasi itu coba. Kalian Baik. tahu lah dari saya. Yang kemarin itu tugasnya adalah karena ini saya tidak mau gini loh. Keterbatasan waktu membuat kalian berpikir senyawa diterpenuhi itu sedikit. Dia punya banyak kerangka lagi dan ini juga keterbatasan waktu. Karena kita tidak bisa membahas segitu banyak senyawa dalam satu waktu. Jadi saya ingin kalian minimal kalian tahu ada kerangka lain loh dari diterpenuhi. Sama seperti hal ini ada loh steroid yang lain yang mungkin nggak sempat saya bahas hari ini. Ada lagi yang juga dalam bentuk glikosidanya. Itu poinnya yang saya sampaikan. Kenapa kalian harus mengerjakan tugas? Ya mungkin cukup kalau saya sampaikan sekarang. Itu aja. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Nanti saya kasih. Untuk tugas Ibu, Ya. untuk tugas yang diterpenoid kemarin itu jadinya ngerangkum atau menjelaskan kerangkanya ya, Bu? Merangkum kan merangkum, tapi kan ada kerangka lain yang kan nggak saya jelaskan ada kerangka-kerangka. Saya hanya menjelaskan kerangka enkauren, labdan, berapa cuman saya jelaskan kerangka yang ada kan, taxadiene. Tapi kan di buku, di tugas itu di yang paper saya kasih kan banyak kan kerangka lainnya. Nah, Iya, Bu. tugas kalian itu kenapa saya suruh supaya kalian mengenal ada kerangka lain, Bukan? Dari yang saya jelaskan kemarin aja gitu. Jadi merangkum aja, nggak susah-susah, merangkum aja. Tapi ketulisan tangan. Kalau kalian kumpulkan lagi merangkum dengan hanya copy paste ya percuma aja. Saya nggak dapat ilmunya buat kalian. Ya, jadi kalian lihat, kalian tuliskan, kemudian kalian bisa tahu bahwa ada kerangka-kerangka dan kemudian ada contoh senyawanya enggak? Kalau ada contoh senyawanya itu apa aktivitasnya, itu aja. Saya nggak sempat untuk, Baik, kalau Bu. saya perbanyak di terpenoid nggak sampai saya ke terpenoid hari ini. Oke? Ada lagi? Ibu ingin bertanya, Bu. Ya. Kalau misalkan dari penjelasannya itu ada beberapa dari sumberan gitu, boleh nggak, Bu? Nggak dari software yang diberikan saja? Bisa. Banyak lagi, bagus itu. Karena ada banyak buku-buku dan ini lain. Minimal itu, ya kalian tahulah ada kerangka itu, poin saya itu aja sih. Kalau ada dari buku lain ya nggak apa-apa. Kalau misalnya itu kayaknya belum cukup, ya silakan. Baik, Bu. Terima kasih. Oke? Ada lagi? Kalau tidak ada, saya mohon maaf, nggak tahu saya nih Google Meet saya sering bermasalah dari kemarin. Tapi kalau saya pakai Zoom, jumlah kalian lebih dari 100, maka tadi saya tanya ke PJ jumlah kalian ada berapa. Ya kita berlapang dada aja dengan keadaan yang seperti ini, itu di luar kendali saya juga. Dan mudah-mudahan walaupun ada hambatan seperti ini, tapi ilmunya tetap sampai kalian tanpa hambatan. Baiklah, kalau nggak ada pertanyaan, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akhiri kuliah kita hari ini dengan bacakan hamdalah. Insya Allah minggu depan kita membahas Niat Siri 2 kali pertemuan. Oke? Kita akhiri membacakan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Terima kasih Bu.